Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kalian kembali belajar bersama Bu Lutfi. Nah, kali ini Bu Lutfi akan mengajarkan pada kalian tentang konsep bilangan berpangkat, yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Oke anak-anak, dengan mengucapkan bismillah dan berdoa dulu pada Allah, mudah-mudahan kalian diberi pemahaman ya. Nah, sekarang yang akan kalian pelajari adalah nantinya pengertian perpangkatan. Jadi kalian harus paham apa itu perpangkatan. Kemudian bagaimana menuliskan perpangkatan. Yang ketiga, menghitung nilai perpangkatan. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa mengoperasikan yang melibatkan perpangkatan. Nah, pada akhir sesi nanti akan Ibu berikan latihan soal yang harus kalian coba ya. Kemudian Ibu sertakan juga kunci jawabannya dengan maksud supaya kalian nanti bisa mencocokkan apakah latihan soal yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan kunci soalnya. Oke, mulai. Bismillah. Nah, esensi dari bilangan berpangkat ya. Nah, di sini perpangkatan. Nah, perpangkatan itu adalah perkalian berulang anak-anak, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umum dari perpangkatan dalam lambang matematika ditulis sebagai berikut. Oke. Ini ada A pangkat N. Nah, apa artinya A pangkat N? A pangkat N itu artinya adalah A kali A dikalikan A dikalikan A sampai sebanyak N kali ya, dengan N bilangan bulat positif. Oke, supaya kalian paham, perhatikan kalau dinyatakan dalam bilangan ya. Perhatikan, nah ini contohnya ya, contoh perpangkatan 3 ya, seperti di bawah ini. Ini ada angka ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya ini kan ada berapa kali ini? Ada 5 kali. Sehingga pernyataan ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 5 ya. Yang mana 3 pangkat 5 itu disebut perpangkatan 3. Kemudian 3 ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, ini konsep dasar ini harus dikuasai dengan baik. Oke. Sekarang perhatikan contoh berikut ya. Bagaimana cara menuliskan perpangkatan? Nah, di sini ada dua soal. Ada soal A, ada soal B. Soal A, ini ada soal min 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 3. Loh, kenapa negatif 2 pangkat 3? Iya, karena negatif 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali sehingga ditulis negatif 2 pangkat 3. Nah, sekarang untuk soal yang B. Soal yang B menjadi Y pangkat 6 ya, karena kenapa? Y-nya ini ada sebanyak 6 kali sehingga ditulis Y pangkat 6. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Menghitung nilai perpangkatan. Gimana sih cara menghitung nilai perpangkatan? Perhatikan ada soal ya. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2. Nah, ini ada negatifnya, yang ini positif ya. Nah, dalam bentuk bilangan biasa, bagaimana caranya? Perhatikan cara menghitungnya. Yang pertama, negatif 0,3 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3, yaitu sama dengan 0,09 ya, menjadi positif anak-anak. Kenapa? Karena negatif dikalikan negatif adalah bilangan positif, sedangkan 0,3 dikalikan 0,3 menjadi 0,09. Nah, sekarang untuk soal yang kedua ya, 0,3 kuadrat itu atau 0,3 pangkat 2 itu kalau menghitung caranya 0,3 kali 0,3, maka kalian hitung menjadi 0,09. Hasilnya sama ya. Kalau negatif 0,3 pangkat 2 ya 0,09, 0,3 pangkat 2 0,09 juga.
Oke, sekarang lanjut pada soal yang kedua, yaitu tetap menghitung nilai perpangkatan. Nah, di sini ada soal negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Sekarang kita bandingkan ya. Gimana cara mencari min 0,3 pangkat 3? Oke, perhatikan slide berikut. Negatif 0,3 pangkat 3, cara menghitungnya adalah negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Nah, perhatikan lambangnya. Negatif dikalikan negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, sehingga nanti hasilnya adalah negatif ya. Negatif berapa? Yaitu negatif 0,027 ya. Kemudian kalau 0, pangkat 3, perhatikan 0,3 pangkat 3 itu artinya 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Maka dia menjadi 0,027. Nah, ini perhatikan yang negatif 0,3 pangkat 3 itu hasilnya negatif 0,027, sedangkan kalau positif 0,3 pangkat 3 hasilnya 0,027, positif juga. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang tipe soal yang berikutnya tetap masih menghitung nilai perpangkatan. Sekarang perhatikan anak-anak, di sini kalian disuruh mencari nilai negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4. Oke, tentunya kan bisa ya. Negatif 2 pangkat 3 itu kalau kita ingin menghitung, maka diuraikan menjadi negatif 2 kali negatif 2 dikalikan negatif 2. Nah, kita lihat tandanya ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, maka nanti hasilnya negatif. Tinggal menghitung angkanya ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Oke, sekarang untuk negatif 2 pangkat 4, perhatikan. Negatif 2 pangkat 4 itu bisa diuraikan menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, perhatikan ya, tandanya dulu dikerjakan. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Sehingga nanti hasilnya adalah positif. Tinggal menghitung bilangannya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sehingga nanti hasilnya adalah 16, positif. Ya, seperti itu caranya. Nah, sekarang tipe soal berikutnya, yaitu operasi yang melibatkan perpangkatan. Seperti apa sih soalnya? Perhatikan, soalnya adalah ini Ibu contohkan ada 2 soal ya. Ini ada soal yang pertama, 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2 ya. Gimana ini caranya ya? Kemudian soal yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, kalau ada soal seperti ini namanya soal campuran operasinya. Nah, ini ada pangkat, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian ya. Gimana caranya? Perhatikan nanti ada urutan pengerjaan ya anak-anak. Karena di sini tidak ada tanda kurung ya. Maka kalian harus memperhatikan urutan pengerjaan suatu operasi bilangan. Nah, urutan operasi bilangan yang harus dikerjakan, yang pertama kamu lihat pangkat. Pangkat itu harus dikerjakan dulu. Jadi kalau ada operasi campuran seperti ini, maka pangkat harus dikerjakan dulu. Itu urutan pertama. Setelah pangkat dikerjakan, maka urutan yang kedua baru kalian menghitung perkalian atau pembagian yang ada dalam soal. Baru urutan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangannya ya. Jadi urutan operasi ini harus diperhatikan dengan seksama ya. Yang pertama pangkat, yang kedua perkalian atau pembagian, dan yang ketiga penjumlahan atau pengurangannya. Oke, sekarang kita kerjakan ya, kalian kerjakan untuk soal yang A. Perhatikan caranya ya. 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini yang kalian kerjakan 5 pangkat 2-nya dulu. 5 pangkat 2 dihitung dulu. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, yaitu 25. Untuk lengkapnya, perhatikan urutan pengerjaannya sebagai berikut ya.
Jadi 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 kerjakan dulu, hasilnya adalah 25. Kemudian 3 ini turun tetap ya, 2 turun tetap ya. Sehingga menjadi 3 tambah 2 dikalikan 25. Nah kalau sudah seperti ini, maka urutan yang kedua yaitu perkalian dikerjakan dulu. Jadi yang belakang kerjakan dulu, 2 dikalikan 25 adalah 50. Nah baru 3 ditambah hasilnya tadi 50 menjadi 53. Nah seperti ini caranya anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk soal yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah kalau ada soal seperti ini, maka ingat pangkat harus dikerjakan dulu. Nah di sini yang mengandung pangkat adalah 4 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. Ini harus dihitung dulu. 4 pangkat 3 dihitung, 4 kali 4 kali 4 menjadi berapa? 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 yaitu 9. Perhatikan urutannya ya. Nah ini 4 pangkat 3 berubah jadi 64 anak-anak. Ini sudah dihitung ya. 4 kali 4 kali 4 itu 64. Kemudian 8-nya tetap, 3 pangkat 2 berubah menjadi 9 karena 3 kali 3 adalah 9. Nah kalau sudah, terjadilah 64 dibagi 8 ditambah 9. Nah 64 dibagi 8 dikerjakan dulu karena urutan kedua adalah perkalian dan pembagian ya. 64 bagi 8 adalah 8. Maka terakhir 8 ditambah 9 sama dengan 17. Seperti itu. Jadi sekali lagi ibu ingatkan, urutan pengerjaan operasi bilangan itu harus hafal. Pertama pangkat, kedua perkalian atau pembagian, yang ketiga penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Oke, sekarang tibalah episode yang terakhir latihan soal. Nah, coba kamu ambil full pen dan bukunya ya. Coba kamu tulis soal yang tertera di sini. Tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Ini ada nomor 1, negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Maka nanti menjadi negatif 2/3 pangkat berapa ya. Nah itu dihitung pangkat berapa. Oke, coba nanti cocokkan dengan kuncinya. Kemudian yang kedua, T kali T dikalikan 2 kali 2 kali 2. Nah ini kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi T pangkat berapa dikalikan 2 pangkat berapa gitu ya. Lihat kuncinya, deng deng. Nah kuncinya ternyata yang pertama min 2/3 pangkat 4. Betul ya, kalian sudah menjawab seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nomor 2 adalah T pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Asalkan tahu caranya ya. Nah sekarang versi yang kedua. Nah, tentukan hasilnya. Nah ini ibu punya soal nomor 1, 9 dibagi 3 dikalikan 4 pangkat 3. Coba ini kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah ibu berikan ya. Caranya gimana? Nomor 2 juga demikian, 1/8 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 kali 1/2. Dan nomor 3, negatif 6 pangkat 6. Nah ini kalian hitung ya, tentukan hasilnya. Kalau sudah dihitung, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban. Kuncinya seperti ini. Nah, nomor 1 hasilnya harus 192. Nomor 2 17/32. Nomor 3 min negatif 46.656. Seperti itu. Harus diuraikan sesuai dengan langkah-langkah perhitungan. Ya, Nana ya. Oke. Demikian yang ibu bisa sampaikan. Alhamdulillah. Jangan lupa kalian tetap belajar dan berdoa pada Allah. Semoga diberi kemudahan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.